Baik, di sini kami ingin sharing apa yang sudah kami dapatkan. Yang pertama tentang kepemimpinan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua nanti PNM. Ya, ini yang pertama dulu, guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dan hal ini sudah kami dapatkan ketika melaksanakan calon guru pembelajaran seperti itu. Jadi nanti akan kita sharingkan. Dan kami berterima kasih sekali. Di sini sudah ada beberapa guru, mungkin juga sudah mendapatkan materi ini. Kami berharap nanti kita saling membantu supaya apa? Karena di paradigma baru ini kita menekankan pada kolaborasi. Jadi kalau bisa tahu satu semuanya tahu, paham satu semuanya paham satu. Mari kita saling sharing saja seperti itu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini yang pertama saya akan membawakan judulnya PSE. Apa itu PSE Bapak Ibu? Iya, mungkin yang sudah umur pembelajaran sosial emosional ya. Jadi garis besarnya nanti sebenarnya ini adalah masalah yang sering kita hadapi dalam pembelajaran kita sehari-hari ya. Jadi PSE itu adalah pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu, kami mohon setelah panjenengan di sini, apakah masih ada yang memikirkan PR-nya abot menurun rampung gitu? Untuk sesaat, atau bahkan memikirkan dan piknik ya. Untuk sesaat kami mohon panjenengan semua hadir dengan sepenuh hati. Mari kita fokus pada materi ini. Kita tinggalkan dulu yang di rumah, kita tinggalkan dulu yang di sekolah, kita semuanya fokus untuk diskusi pada pagi hari ini. Baik, pada capaian kali ini kita akan mempelajari, memahami tentang PSE dari kerangka Castle, ya. Itu ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, penampilan federasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, memahami kesadaran penuh atau mindfulness. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran sosial berbasis mindfulness di dalam kelas. Baik, untuk mengawali, tolong keluarkan HP panjenengan. HP-nya dikeluarkan, pastikan ada data. Ada yang sahabat musik di sini yang nggak punya data, tolong lettering dengan tetangganya. Kita santai aja ya, relax gitu ya pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi kita diskusi nanti. Baik, nanti akan saya share, nggak usah saya share, gini aja langsung. Jangan buka menti.com, buka menti.com, kemudian ketik kodenya 614088. Menti.com, bukan mentimeter loh, tapi menti.com. 614088. Kalau sudah, silahkan dipahami, diresapi pertanyaannya yang sangat-sangat sulit. Silahkan dijawab merdeka, jawabnya bebas. Monggo. Sampun sakit, Bu Asri sakit. Oke. Menti.com, bukan mentimeter. Ketik menti.com aja. Enten sing sampun sakit. Ada yang sudah bisa? Sudah bisa ya? Silakan bagaimana Bapak Ibu menjelaskan arti kata bahagia tanpa menggunakan bahagia itu sendiri. Tolong jangan berpikiran yang berat-berat. Kita ini berpikiran yang sederhana saja. Biasakan untuk berpikir yang sederhana. Karakternya dibatasi 25. Aduh, kalau kelamaan ya udah tak kirim linknya aja, sampai nonton belum. Oh, sudah bisa. Oke, good. Iya, salah satunya adalah baiklah. Oh, ya itu udah masuk. Ya udah tak kirim link ya belum. Biar semuanya berpartisipasi. Mana ya? Iya, kalau menti pakai Google nanya itu mentimeter kali ya,
Oh, keren-keren jawabannya. Terus Bapak Ibu lanjutkan. Dan saya kirim langsung link aja, nggak usah ngetik kode, kelamaan. Jawabnya bebas ya, tidak ada ketentuan kudu sangkut gitu, nggak ada. Kita merdeka saja. Bukan bahagianya loh. Ayo masih kurang banyak. Nanti ketahuan loh siapa yang belum loh. Linknya belum sampai. Linknya sudah ganti deh. Pendidikan IKM sudah kok. Didikan IKN? Sudah. Sudah ya? Ya silakan. Baru sampai ya. Oh langsung lulus kan Bu di sana? Oke. Wah ibu banyak sekali. Simpel mau ribet ini ya. Baik, saya kasih waktu 1 menit. 1 menit, bebas saja, udah nggak usah ada tekanan. Kita di sini refreshing, gitu ya. Asik. Ayo dong, lagi dong, tambah lagi. Iya. Baik, waktu sudah habis. Sambil nulis juga nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, ini bagaimana Bapak Ibu menjelaskan arti kata bahagia tanpa menggunakan kata bahagia itu sendiri. Kita lihat, ada simple, no ribet. Wah ini bahagia itu simple, no ribet. Bisa saja bersyukur dan tenang. Ada yang suka berbagi, mensyukuri yang dimiliki, atau mensyukuri milik orang lain. Bebas, senyum, gembira, senang, puas, berhasil dan sebagainya. Ini luar biasa loh jawaban ini. Yang saya tanya jawaban ini semuanya positif maupun Bapak Ibu? Positif. Jadi semuanya baik ini. Sekarang satu lagi. Jangan masih fokus di situ, ke halaman berikutnya nanti menuju ke slide berikutnya. Go to next slide. Bagaimana Bapak menjelaskan arti kata marah? Ekspresinya sudah kayak gitu, marah. Ada jengkol, ada diam, oh jengkel ya. Ada kecewa, capek, lelah. Wah ini peluk-peluk gini ya. Oke, ada pusing. Ternyata luar biasa sekali. High emotion, penuh, ya, angel, sebel, ya. Ini ada yang sadar ini, istighfar gitu ya. Ini. Terima kasih sudah sadar sendiri. Baik, pertanyaan saya adalah, ketika panjenengan menjelaskan arti kata marah tanpa harus menggunakan kata marah, ini semuanya negatif atau bukan, Bapak Ibu? Negatif. Oke, yang pertama tadi senang, positif. Sekarang marah, semuanya negatif. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita sebagai seorang guru, apabila kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, kira-kira jenengan mau menghadirkan yang marah atau yang senang? Jujur aja, jujur ini kalau jaksel ya, jujur aja gimana? Ada yang suka marah ini baru. Oke, inilah materi yang akan kita pelajari kali ini. Pasti sesuai dengan panjenengan. Kita lihat saja nanti. Baik, kita sudahi karena panjenengan sudah menjelaskan baik itu senang maupun marah. Kita kembali ke di
Nah, pertanyaan berikutnya ini, pernahkah Bapak Ibu mengalami masuk ke ruang kelas rasanya ingin marah tanpa alasan yang jelas? Kami ingin diskusi, tolong dong ada 1-2 yang ingin berbagi dengan teman-temannya. Monggo, silahkan Presiden. Monggo Bapak Ibu. Kenapa gitu ya? Monggo mau berbagi Bu, silahkan Bu. Sebutkan nama, kemudian SMA mana. Oke, baik. Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di depan ternyata ketiban sampun. Saya tidak ingin matur sebenarnya. Baik, kalau masuk ke ruang kelas mau masuk itu belum. Kalau di ruang kelas marah ya pernah, tapi bukan tanpa alasan. Ada alasannya. Pasti ada alasannya dan biasanya itu sudah di luar kemampuan kita untuk menahan diri. Contoh itu iya, kalau istighfar itu sudah berkali-kali. Ada anak itu yang saya guru itu kalau di belakang itu mengatakan mau kayak kurang kebak ojo disguise apa itu serius gitu. Memang pernah ada seperti itu, resiko dari sekolah yang tidak pernah menolak karena prestasi, karena anak ini, karena kemampuan kecerdasan, tapi Yusuf ini ditompok kabeh. Nah, akhirnya ada anak seperti itu. Contohnya seperti ini. Pertama ditenangkan. Kalau saya ngajar kan jarang duduk nih Pak. Kalau biasanya karena kelas 7 itu kan seperti anak SD, jadi muter terus. Saya tanya terus. Sudah begitu saya sampai di pojok sini, duduknya yang di sana. Itu wes ganggu kancane. Tak cedhaki kene sing ngono ya. Kan biasa seperti itu, kelas 7. Terus ada anak satu ini kayak kalau dimarahi guru itu kayak bangga gitu loh. Mungkin kurang perhatian di rumah sehingga mencari perhatian guru. Dari jam pertama sampai jam terakhir itu pernah guru itu godes semua. Saya kalau diceritani ya itu tertawa juga nih ya jengkel. Pernah itu wes ganggu. Terus tiduran di pojok Pak. Jadi bukunya itu punya kipas-kipas, tidur di lantai, telentang, ya gitu seperti itu. Wes sabar, tak parani meneh tak tuntun di golone mejanya kursinya. Terus nyaut ada anak perempuan yang bawa kocok pemilan itu. Saut, tinggalin nang ini yang ganggu kocoknya tempat duduk. Jadi dia yang diganggu tidak hanya bapak ibu guru, tapi juga temannya yang lain yang itu yang nggak saya suka. Akhirnya karena berkali-kali seperti itu dan dari jam pertama guru setiap masuk ke situ sudah curhat, saya di jam terakhir akhirnya kaca ini saya tak keplekkan di meja. Karena sudah nggak tahan itu Pak. Ini tak apa dong. Padahal saya mengajar sejak 96 ya, 96. Itu baru kali ini bocah ya Allah, bocah saiki. Tapi dia nggak marah, nggak nesu, nggak merasa bersalah, nggak berdosa. Akhirnya saya habis marah itu tertawa sendiri. Terus sekarang tak tinggal di kantor daripada saya usaha sendiri. Mungkin kejadian-kejadian seperti ini tidak hanya saya sendiri, tapi yang jelas memang wis istighfar yo cikalah karo setan. Sakit mau diapakan anak ini gitu. Kemarin dipanggil lagi karena piye, jadi ngerokok itu bawa rokok itu terus berjanji kalau besok bawa lagi siap dikeluarkan gitu boleh Pak, tidak merasa bersalah. Nah ini jadi ketika kalau saya marah itu pernah, kalau saya manusia biasa, tapi bukan tanpa alasan. Mungkin alasannya sudah jujur Pak. Kalau disabari terus kepiye, tapi saya merasa bersalah dengan siswa yang lain. Kenapa? Mereka tidak bersalah tapi ikut mendengarkan. Nah itu loh. Kadang yang kalau saya mau marah itu yang saya ini kan
satu kelas. Kalau saya marahi satu, saya ngrungokne satu, tak tahan-tahan. Tapi yang tahun lalu ini semester genap ini udah nggak tahan Pak. Mungkin pesertanya wis kadung akeh. Mungkin ini pengalaman saya Pak. Baik, terima kasih, kasih aplaus ya. Terima kasih sudah mau berbagi Ibu. Nah, jadi benar sekali. Ternyata mungkin saja tidak hanya satu guru atau dua guru. Mungkin kita semua pernah mengalami tentang itu ya. Jadi ini adalah permasalahan yang sering kita hadapi sehari-hari Bapak Ibu. Kemudian ternyata out of control emotion makes smart people stupid. Jadi yang bicara ini adalah Daniel Goleman. Ini seorang psikolog juga. Dia mengatakan begitu. Ternyata misalkan begini, ketika kemudian menunjukkan kemarahan, ini teori loh Bu ya, Bapak Ibu, ini teori loh. Di depan hadapan siswa-siswa pada khususnya atau hadapan orang lain pada umumnya, itu kan membuat sebenarnya pintar itu nampak seperti apa Bapak Ibu? Iya. Apa yang sudah kita raju, hal-hal positif yang sudah kita perbuat itu seolah-olah hilang ketika marah kita itu out of control. Dan seperti itu. Maka inilah bahayanya. Jadi kita harus mampu mengantisipasi, kita harus mampu mengontrol diri ketika kita emosi. Apakah marah itu boleh, Bapak Ibu? Sangat boleh. Marah itu bukan luapan ekspresi, nggak apa-apa marah itu. Tapi Caranya yang baik. iya, caranya yang baik dan kita harus bisa mengontrol itu yang utama. Berarti Seperti itu. stupid saya tadi, Pak. Tapi begini, ini ada mungkin ini masalah apa bukan ya? Pas stupid berarti. Marah itu bisa menjadi pilihan. Misalkan begini, di hadapan siswa oke lah kita bisa marah. Tapi di hadapan atasan panjenengan dengan bisa marah nggak ketika itu? Enggak, saya bisa marah nggak? Berani marah nggak? Ayo, siapa yang berani marah di atasan panjenengan, di atasan panjenengan? Pernah. Pernah ya? Kalau usah kepala sekolah, kepala bis gitu aja. Naik pagi kepala sekolah. Berarti bisa nggak marah itu sebagai pilihan? Ya ternyata kita bisa mengontrol gitu sebenarnya. Cuman kita kan kadang lalai gitu. Nah seperti ini. Maka dari itu pembelajaran sosial emosional ini sebenarnya bagian dari kalau yang sebelumnya dengan Bu Dr. Zaidah itu kan kaitannya dengan kurikulum. Kurikulumnya baru, kurikulum merdeka seperti ini, pengimplementasiannya seperti ini, administrasinya yang harus dikerjakan seperti ini. Ini pasangannya. Jadi bagaimana kita sebagai guru justru itu juga penting mengimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari itu. Gitu. Jadi kalau kita hanya tahu cara membuat modul ajar, cara membuat materi-materi yang lain, itu bagus. Alangkah lebih bagus lagi ketika kita mengimplementasikan di dalam kelas, itu juga menggunakan paradigma baru gitu, seperti ini. Ini loh maksudnya. Padahal KHB itu kan sudah sejak dulu kala. Kenapa baru sekarang dibentuk-bentukkan? Sebenarnya ini loh, intinya dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka menjadi manusia maupun anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini dimirahkan. Jadi ngajar itu kan supaya anak itu selamat dan bahagia, bukan menderita gitu. Saya sadari, saya sendiri pernah melakukan anak itu mungkin nggak nyaman, menderita gitu. Tapi sekarang saya mulai belajar, saya mulai tergugah. Oh ternyata ketika kita belajar dengan guru yang misalkan yang ditakuti gitu, oke, saat itu dia nurut gitu. Tapi kami kira itu nggak akan bertahan lama. Dia akan berdar ketika dia sudah tidak di situ lagi. Karena apa? Tidak disentuh oleh hatinya. Dan paksaan gitu. Dia itu nurut karena takut, bukan nurut karena kesadarannya. Maka inilah
yang namanya paradigma baru itu seperti ini. Kita sentuh, seperti lagu Ari Lasso, sentuhlah dia, tepat di hatinya. Nah, itu kan. Jadi, apa yang akan kita pelajari Bapak Ibu, yaitu PSA, atau dalam bahasa Inggris itu namanya SEL, ya, Social and Emotional Learning. Itu ada 5, ada self awareness, kemudian self management, social awareness, relationship skill, kemudian responsible decision making. Bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional pada murid? Nah ini, PSA adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah. Ini loh, dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan. Jadi anak itu nanti dituntut dia itu bisa mandiri. Jadi ketika dia menghadapi masalah, dia bisa mengatasi. Betul untuk mengajar mereka menjadi orang yang berkarakter baik. Dan makanya sebagai seorang guru kita harus mengajarkan ini. Selain itu kita juga harus punya kompetensi ini, 5 kompetensi sosial emosional ini. Nah ini menurut Cesel juga bahwa saat kompetensi sosial dan emosional murid berkembang, maka aspek akademik mereka pun berkembang. Ternyata ada korelasinya. Kemudian mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan berdampak buruk bagi akademik. PSA harus diimplementasikan dengan sengaja. Berarti ini harus by design. Seperti itu. Ini menurut teori ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan pelajari 5 ini. Nah, apa saja kompetensi dalam PSA itu? Yang pertama adalah kesadaran diri. Yang kedua, pengelolaan diri atau self management tadi ya. Yang ketiga, kesadaran sosial. Kemudian yang keempat adalah keterampilan membangun relasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi sudah dikerangkakan kompetensinya ada 5 ini, PSA itu, pembelajaran sosial emosional. Langsung saja, ini loh maksudnya. Jadi untuk mewujudkan well-being itu sejahtera, itu murid ataupun guru harus dibekali dengan 5 kompetensi ini. Yang pertama adalah kesadaran diri, bagaimana dia mengenali emosinya. Kemudian pengelolaan diri, bagaimana dia mengelola emosi dan bisa fokus. Dan yang ketiga adalah kesadaran sosial, bagaimana dia punya rasa empati terhadap orang lain. Kemudian yang keempat adalah keterampilan relasi, bagaimana dia kerjasama dan resolusi konflik. Dia bisa kerjasama itu bagaimana? Apa daya lenting istilahnya. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu semua harus didasari, basicnya adalah dengan mindfulness atau kesadaran penuh, sadar, eling apa yang saya perbuat. Jadi kadang-kadang kita nggak fokus. Maka di sini diharapkan kita ini melakukannya dengan sadar, dengan mindfulness. Jadi tadi langsung saja kita menuju ke yang pertama, kesadaran diri. Kompetensi yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan keterampilan yang cakupannya luas, meliputi emosi, pikiran, nilai-nilai pribadi, dan pemahaman akan kekuatan dan kekurangan diri. Ini loh maksudnya. Bagaimana kita mengenali emosi kita? Sebenarnya emosi itu penting apa tidak, Pak Ibu? Emosi itu bukan emosional, beda ya. Jadi emosi itu kan bukan emosional. Jadi ini menurut Plutchik ini ada banyak sekali emosi, ya, macam-macam emosi. Di sini ada cinta, ada tunduk, ada takjub, ada kecewa, menyesal, bosan. Ini yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kita harus mengenali, oh aku ini marah loh, oh aku ini senang loh. Kita harus mampu mengenali emosi diri. Ini emosi menurut kode emosi Plutchik ya. Yang kedua adalah manajemen diri. Jadi untuk manajemen diri ini nanti kita akan berpraktik, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ini manajemen diri itu dimulai dari kesadaran diri, yakni kita menyadari apa yang terjadi di dalam diri kita, apa yang memenuhi kepala kita, emosi apa yang kita rasakan, sebelum akhirnya pikiran dan emosi itu kita wujudkan menjadi perilaku. Jadi begini, untuk manajemen diri itu sebelum bertindak kita harus bisa memanage emosi kita. Namun ada kalanya pikiran dan emosi kita tidak terbendung, nah ini, sehingga kita perlu mengambil jeda untuk menenangkan diri kita. Tinggal ke kantor. Nah itu, jadi kadang ketika kita sedang menerangkan di kelas seperti itu ya, tiba-tiba ada siswa yang nyeletuk gitu, nyeletuk dan menyakitkan, suaranya itu menyakitkan pada kita. Kita kalau merespon tanpa mindfulness, kira-kira respon kita bagus atau tidak? Iya. Kalau kita langsung secara klise, kemudian kita merespon secara spontan, pasti yang keluar adalah nama-nama yang indah seperti itu. Binatang. Jadi ternyata kita perlu yang namanya manajemen diri. Nah, dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Bu Wur atau Pak Krisnanto dan teman-teman yang lain sudah pernah mempraktekkan. Dengan cara apa Bu? Iya, teknik stop. Nanti kita akan mempraktekkan. Ada yang namanya teknik stop gitu ya. Jadi salah satu cara agar kita ketika merespon itu dengan mindfulness, dengan sadar, respon kita nanti akan menjadi lebih baik. Tidak ada salahnya kita mempraktekkan ini. Teknik stop adalah salah satu teknik mindfulness yang dapat digunakan untuk mengembalikan diri dari kondisi saat ini dengan. Jadi ketika kita ada masalah, gitu, segera saja kalau kita menggunakan teknik stop itu artinya berhenti. Ini loh keterangannya. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Jadi ketika di kelas gitu ya, ada siswa yang nyeletuk tadi, segera saja langsung jangan direspon dulu. Mindfulness, eling, oke. Berhenti, dan kemudian tarik nafas dalam. Ya, tarik nafas dalam, sadari nafas masuk, sadari nafas keluar, rasakan udara yang segar yang masuk melalui hidung, rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung, lakukan 2-3 kali. Ini terserah tergantung kebutuhan panjenengan. Kemudian observe atau amati. Amati apa yang jenengan rasakan di dalam tubuh Anda. Ini bisanya harus fokus, harus konsentrasi. Kemudian proceed atau lanjutkan itu setelah selesai baru beraktivitas kembali. Silahkan direspon. Itu sudah mindfulness, jenengan sudah fresh kembali, baru direspon. Nah, caranya bagaimana? Di sini seperti ini caranya Bapak Ibu.
ambil posisi dulu yang nyaman. Mungkin sambil bisa mempraktekkan Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau duduk, dengan duduk itu posisinya agak tegak seperti ini. Relax. Kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Ya, letakkan kedua telapak tangan pada paha. Tuliskan jari-jari tangan. Rasakan tubuhmu tertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Bisa pejamkan mata, bisa arahkan pandangan mata ke depan. Relax. Kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Setelah relax, bisa tarik nafas yang dalam. Sadari napas masuk. Ditahan, Sadari napas keluar. baru dikeluarkan. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari Soundnya juga wajah, bisa masuk di sini. Soundnya langsung di sini. Jadi mau gimana Pak? leher, punggung, paha kiri, paha kanan, atas, dan ke sebelah kiri. Rilekskan. Sorry ya, Bisa. saya nggak tahu. Iya, udah. Nanti ada lagi. Apa yang Anda rasakan saat berenang sebelum membuang napas? Amati pula apa yang Anda rasakan saat membuang napas. Baik, langsung kita berpraktek aja Bapak Ibu. Mari kita praktek langsung, nanti saya yang ngaboni gitu ya. Jadi ini menjadi alternatif bagi panjenengan ketika ada masalah gitu untuk mengembalikan biar fresh kembali dengan teknik stop ini ya. Jadi yang pertama posisinya panjenengan duduknya agak tegak gitu, kemudian tangan di atasnya ini ya, ketika ini ya, oke. Setelah itu nanti saya beri, saya hitung sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop, ditahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hirup, gitu ya. Baik, bisa kita mulai ya. Tapi semuanya fokus dulu, hilangkan relax dulu, posisinya harus relax dulu. Baik, anggap saja panjenengan ini baru dapat masalah gitu ya. Secara spontan, jenengan akan mengadakan teknik stop. Dengan melakukan teknik stop, ini salah satu alternatif. Baik, langsung ambil posisi, oke. Kemudian saya hitung sampai 7, tarik nafas, ambil nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan perlahan, rasakan hembusan udara yang keluar. 5, 6, 7. Tarik lagi 1, 4, 5, 6,
7. Tahan. 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan. 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Nah, setelah begini baru panjenengan melanjutkan aktivitas lagi. Bagaimana? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya salah. Yang gagal berarti nggak mau berhenti mikir apa gitu. Kalau di tempat yang ini, karena tempatnya rame gitu. Kalau bisa itu ketika ambil posisi itu yang hening, tenang, atau bahkan panjenengan bisa juga membaca doa-doa menurut agama dan kepercayaan panjenengan. Itu juga akan membantu. Nah, setelah itu baru silahkan lanjutkan aktivitas lagi. Itulah salah satu alternatif Bapak Ibu. Jadi tidak harus menerapkan ini. Jadi misalkan panjenengan itu lagi ada masalah, bisa panjenengan dengan menggunakan tekniknya sendiri-sendiri. Biasanya dengan apa? Untuk mengatasi emosi yang begitu tinggi seperti itu. Atau jajan gitu ya. Nah, ini menarik. Ini yang kedua, manajemen. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial. Gak bisa. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi kesadaran sosial. Sorry, saya tambahan yang kedua tadi. Untuk pengelolaan diri ya. Ketika pembelajaran di kelas, selain dengan menggunakan teknik stop itu, panjenengan misalkan yang tidak terkendali itu siswanya misalkan. Siswanya itu dengan ajar, itu merasa tidak tertarik, gitu. Ramai sendiri. Kira-kira apa yang akan jenengan lakukan ketika melihat siswa seperti itu? Mungkin ada yang mau berbagi bagaimana cara mengatasi. Kadang kita itu jangan terlalu percaya diri loh kita diterima di kelas itu. Karena anak-anak itu dalam hatinya apa loh, karena takut gitu. Makanya jangan terlalu percaya diri bahwa anak-anak kita itu seolah-olah senang dan sebagainya. Maka kita perlu cek. Kita nggak boleh harus terlalu percaya diri. Kira-kira ada yang mau berbagi, apa yang akan panjenengan lakukan ketika di kelas itu kita paling nggak bisa kontrol. Saya sendiri sudah pernah mengalami kayak gitu. Jadi anak-anak itu rame, saya merasa koyok tidak berguna gitu di dalam kelas itu. Dan di kelas itu guru itu seperti di neraka, orang nggak rampung-rampung. Saya pernah mengalami jujur saya pernah. Iki kan berapa jam piro arep mulai dhisik, ngrampungi dhisik. Pakai karo koncone, pakai karo kepala dulu rampung nek wis metu gitu. Makanya kita harus pandai-pandai memanage ini. Bagaimana salah satu caranya? Kasih ice breaking. Nah, bagus sekali. Kasih ice breaking. Ya, itu adalah salah satu cara bagaimana kita memanage di kelas. Nggak apa-apa, kita berhenti sebentar. Kita kasih ice breaking. Seperti tadi orang tadi Pak Nai tadi. Iya, kita kasih gerakan-gerakan anak-anak untuk diajak berdiri, kemudian untuk yel-yel. Kalau ada game, dikasih game. Ini penting supaya kita ini tetap jadi artis gitu di dalam kelas itu. Jangan sampai kita ini menjadi lawan anak-anak ketika di kelas. Karena ketika kita menjadi lawan anak-anak di kelas, anak itu sudah menolak pada kita. Kita percuma mengajar di kelas itu. Mau gembar-gembor, mau ngasih materi apapun, nggak bakal tertarik. Caranya yaitu tadi, bagaimana supaya anak-anak itu tertarik dulu. Kalau sudah tertarik, mau digoyang dia pasti dia mau gitu. Makanya saya pribadi, saya berusaha ketika di kelas itu bagaimana caranya
anak-anak itu tertarik dulu dengan pembelajaran kita. Kadang kita ini harus menjadi anak-anak, gitu. Kita harus mengikuti zamannya. Kita yang nggak gaul itu nanti kita ditinggal sama anak-anak. Ya kita sedikit-sedikit memahami lah apa yang lagi tren untuk anak-anak itu kita selipkan ketika opening gitu ya. Itu kan bisa kita selipkan. Nah, seperti itu. Dengan ice breaking tadi ya salah satunya. Itu cara memanage. Yang ketiga ini adalah kesadaran sosial. Ya, social awareness. Nah, kesadaran sosial ini adalah ketika berrelasi dengan orang lain, apakah saya sadar dengan kondisi, situasi, perspektif, cara berpikir, dan perasaan orang-orang di sekitar saya? Pernah nggak dengan memikirkan perasaan orang lain? Pernah nggak dengan memikirkan kondisi siswa panjenengan? Moro-moro ngerti siswa kan langsung emosi, tidak tahu permasalahannya, tidak ditanya kondisinya seperti apa. Padahal dia malamnya bekerja misalkan. Lupa anak-anak malam bekerja itu curiga. Kita nggak tahu. Jangan kita sekedar langsung marah kepada siswa yang itu tidak tahu kondisi siswa itu apa. Gitu. Nah ini empati adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami serta ikut merasakan perasaan emosi orang lain. Empati untuk menghapus prasangka. Nah ini penting sekali. Baik, di sini saya ceritakan ya ada sebuah kisah Bapak Ibu. Nanti mohon tanggapannya. Mohon perhatiannya, mohon fokus saya ceritakan. Pada suatu hari bayangkan Anda sedang di perjalanan naik kereta. Jadi panjenengan itu dalam perjalanan naik kereta gitu ya. Misalkan kereta dari Surabaya ke Jakarta. Jadi panjenengan dari Surabaya menuju ke Jakarta. Anda ingin tidur di perjalanan karena sudah seminggu ini tidur begadang mengerjakan banyak proyek yang target yang berdekatan. Jadi panjenengan itu sebenarnya sebelumnya itu sudah repot sekali selama di Surabaya, banyak kegiatan. Inginnya ketika perjalanan di kereta itu panjenengan itu langsung bisa tidur. Nah di sini. Kemudian saat itu pukul 20 jam 8. Baru saja Anda hampir terlelap. Tiba-tiba dua anak kecil berusia 4 dan 6 tahun berteriak di kereta. Tertawa dan berlari-lari mondar-mandir. Anda melihat situasi sekitar dan mendapati ayah dari kedua anak itu persis di belakang Anda. Jadi ketika jenengan itu sudah enak-enaknya mau tidur gitu, tiba-tiba ada suara anak-anak yang gojek, dua anak ini. Nah, ternyata ayahnya itu ada di belakangnya. Dan kemudian orang-orang di sekitar yang sedang bermain game di smartphone, sedang bercengkrama atau sedang makan terlihat agak terganggu. Jadi penumpang lainnya juga sama, agak terganggu dengan anak-anak tadi. Tetapi semuanya diam aja. Yang tetangga sebelah yang duduk di sebelah, meskipun dia terganggu tapi dia diam aja. Anak-anak itu sesekali diam, tapi kemudian kencang lagi. Lari ke sana kemari. Anda yang sudah kurang tidur seminggu lebih tidak bisa menahan diri karena terganggu tadi. Anda segera menegur. Pertanyaannya adalah,
Kira-kira kalau panjenengan yang menjadi orang yang mau tidur tadi, apa yang akan jenengan lakukan? Oh ya, kita berbagi. Jadi ini studi kasus. Siapa yang mau berbagi? Tutupi kupingnya. Bisa nggak Bu tutupi kupingnya? Bisa, dari rumah bawa. Saya pernah naik bus begitu. Kalau tutupi kupingnya Pak terlalu sopan gitu ya? Ya, sumpah itu loh, Pak. Bukan yang benar langsung emosi kemudian jadikan marah-marah kepada anak. Kenapa emosi, wong itu di umum kok. Oh gitu. Kalau kecuali kalau mau nyaman ya bawa pribadi gitu aja. Oke. Saya di bus pernah bawa untuk bis biar tidak terganggu. Oh gitu loh. Jadi ditutupi telinganya ya Bu ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan ada headset dengan Kira-kira nih ada nggak yang ingin menegur ayahnya? Karena dia sangat terganggu kalau jengkel sekali bisa jadi loh Bapak Ibu. 20 itu juga belum malam sekali kok. Tapi nggak bisa tidur Pak. Karena gojekan tadi. Ya pengen nyaman bawa sendiri ya. Resiko di tempat umum kan seperti itu di wilayah publik. Nah ini jawabannya misalkan gini. Anda segera menegur ayah dari anak-anak tersebut dengan nada cukup tajam. Pak, ini kendaraan umum, banyak yang terganggu dan tidak bisa istirahat. Anaknya tolong dikondisikan ya Pak. Ini responnya. Kendaraan umum. Sekilas dari matanya terpancar kelelahan dan kesedihan. Namun Bapak itu tersenyum sedikit. Bapak yang ditegur tadi menatap mata Anda dan berkata, Anda itu yang lapor tadi. Kemudian Bapak itu bilang, maaf, ibu dari kedua anak ini baru saja meninggal. 3 hari ini mereka tidak bisa tertawa karena mereka menangis terus. Baru sekarang mereka bisa tertawa dan kami akan turun di Bandung beberapa saat ini. Jadi semoga mereka tidak mengganggu terlalu lama lagi. Saya coba panggil mereka ya Pak. Ini jawaban si Bapak. Dari situ apa yang bisa kita ambil pelajaran Bapak? Nah, itu ada ya. Iya. Kita terkadang mengalami seperti itu enggak dalam kehidupan sehari-hari? Kita itu sebenarnya nggak tahu permasalahan yang terjadi di orang lain itu seperti apa. Berarti empati kita berkurang. Dan ternyata setelah diceritakan, oh ternyata permasalahannya itu. Kita bisa ditolerir nggak kalau sudah tahu permasalahan seperti itu? Nah ini loh pentingnya keterampilan ini, sosial ini, berempati ini, salah satunya seperti ini. Kita harus memahami dulu karakter peserta didik kita. Jangan kita asal langsung memarahi dia tanpa tahu alasannya. Dan ini kalau kita marahnya dengan luar biasa, anak itu bisa membekas. Dia akan teringat terus apa yang disampaikan oleh guru yang marah itu. Maka kami mengajak pada diri saya sendiri dan juga pada panjenengan semuanya, ini paradigma baru, maka kita sama-sama bagaimana membuat anak itu bahagia, terutama ketika kita pembelajaran di dalam kelas. Jadi jangan hadirkan mereka dengan paksaan, jangan hadirkan mereka dengan kekerasan. Ini. Yang keempat adalah keterampilan berrelasi. Jadi, keterampilan berrelasi adalah keterampilan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Hubungan yang sehat dan suportif itu hubungan yang saling menghargai, jujur, percaya, berkompromi, mendukung, tidak mengekang dan tidak memaksa. Nah, jadi ini keterampilan berrelasi.
Nah ini Bapak Ibu, tantangan utama dalam menjaga relasi kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik menguatkan relasi yang sudah dibangun. Komunikasi yang baik dapat membantu kita mencapai kesepakatan bersama. Komunikasi yang baik dapat membantu kita menyelesaikan konflik dengan ringan. Sedangkan komunikasi yang tidak baik memicu masalah dan juga memperpanjang masalah. Nah ini kuncinya ada di komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa kita? Ini loh. Untuk menjadi komunikasi yang efektif dan empatik itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara 3C atau clear, confident, calm. Jelas, yakin, tenang. Ini salah satu caranya. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan I statement. Ya, I statement yang kedua. Yang ketiga adalah dengan active constructive responding. Nah, bagaimana masing-masing ini? Mari kita lihat. Clear, confident, calm. Jadi ketika kita berkomunikasi kita harus jelas, tidak berputar-putar, singkat. Kalau bisa diputar-putar, kenapa harus singkat? Nah, jangan sampai seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah confident, percaya diri. Yakin, mantap, tidak penuh keraguan, tidak pelin-pelan. Anak itu akan melihat kita dari apa yang kita bicarakan di hadapan mereka. Kalau kita meyakinkan, anak itu akan percaya, akan sepenuhnya bertaruh pada panjenengan, akan jaga ini panjenengan. Karena mereka merasa nyaman dengan apa yang jenengan sampaikan di kelasnya. Kemudian kalem, tenang, menyampaikan dengan tenang, tidak terburu-buru. Ya, ini cara pertama namanya 3C ya, clear, confident, calm. Kemudian bisa juga dengan menggunakan I statement. Teknik komunikasi I statement atau I message ini ya dikenal ya, adalah teknik untuk berbicara dengan seorang yang maksud Anda dengan fokus pada perasaan atau pikiran Anda mengenai suatu situasi tanpa terkesan menggurui, menyalahkan atau menyerang. Jadi Anda itu sudah sesuatu yang wow gitu. Kalau bisa itu berarti saya ketika berkomunikasi. Misalkan seperti ini. Kolom mana yang berpotensi menimbulkan konflik? Mungkin dalam kehidupan kita sering, kamu gak bisa ya beresin rumah. Kamu kok betah sih lihat rumah kayak kapal pecah? Mungkin itu dirasa kasar dan agak menyakitkan. Tapi kalau dirubah menjadi aku cukup sedih dan pusing dia pulang ke rumah dalam keadaan berantakan. I message, aku, bukan kamu. Kalau kamu itu seolah-olah menyalahkan dia, lawan bicara kita. Ini juga ada aturannya di teori ini. Kemudian kamu harus bilang kalau nggak sanggup, jangan tiba-tiba nangis. Dengan bisa kita rubah kalimatnya menjadi aku senang loh kalau kamu mau cerita pas ada masalah. Inilah fungsinya I statement atau I message. Kamu jadi anak pulang malam mulu, bisa dirubah sebagai orang tua. Aku khawatir setiap kali kamu pulangnya larut. Aku menjadi I. Bapak itu harusnya menjelaskan dulu ke guru-guru, baru jalankan sistemnya. Kalau di AI, kalau belum memberi saran, saya pikir lebih baik kalau ke depannya Bapak selaku pimpinan sekolah ini menjelaskan dulu pada guru-guru apa itu kurikulum merdeka sebelum menerapkannya. Jadi I statement itu kami kira juga perlu, atau I message itu. Jadi seolah-olah kita tidak menyalahkan lawan bicara kita dan kita tidak menggurui. Dan sekarang yang ketiga, active constructive responding, cara bereaksi terhadap peristiwa baik dengan cara merespon secara aktif dan membangun. Teknik komunikasi ini dapat mendorong terjalinnya relasi yang sehat dan suportif. Nah, bagaimana ini ACR ini?
Nah, di dalam ASEAN ini ada pernyataan, yaitu si anak mengatakan, Bu, Pak, aku lolos seleksi lomba nyanyi tingkat provinsi. Kalau dia itu orang tuanya responnya konstruktif, aktif, dia akan menjawab, wah keren. Ini kan menyenangkan ini. Konstruktif, kan membangun ini. Kapan? Apa yang disiapkan? Ceritakan dong ke ibu. Nah ini kan seolah-olah anak itu merasa diperhatikan, merasa dimotivasi. Tapi ketika jawabannya aktif, destruktif, loh, kok nggak izin dulu? Nanti nilai sekolahnya turun. Kamu tugas sekolah aja keteteran, sekarang ikut-ikut lagi yang nggak penting. Ada nggak yang jawab seperti ini? Itu namanya destruktif loh, kebalikan dari konstruktif loh. Ternyata jawaban itu penting, mengena di otak kita, mengena di hati kita, gitu ya. Saya sendiri juga heran pada diri saya sendiri. Kadang respon saya itu juga nggak bagus. Kalau melihat teori ini saya jadi ingat gitu. Kalau pasif, dia hanya menjawab, oh bagus, bagus, lanjutkan, gitu ya. Oh bagus. Dia nggak memberikan motivasi apapun, gitu aja. Pernah nggak atasan panjenengan mengatakan seperti itu? Rasanya nggak enak gitu kan, Pak? Biasanya laki-laki yang terlalu mengambil kata-kata yang simpel itu bagus. Apa begitu? Iya. Tidak semua laki-laki. Tidak semua memang, tapi Amain betul Pak? Bodoh. biasanya yang banyak kalimat-kalimat belakang panjang itu ibu-ibu. Kalau Oh, gitu ya? bapak itu biasanya merespon itu dengan Oh, tapi simpel, tegas, tugas gitu kan bapak-bapak kan? ya. Jadi gitu loh. Kalau ibu apa nih? Nek golek belanja di mall itu nek ibu itu cari yang ciri mungkin ya. Sing normal itu kayak gak penting gitu golek biar lawan banget. Golek ada saya. Apa harus siapkan bahasanya ibu. Iya. Ini. Makanya mari kita sama-sama perhatikan cara berkomunikasi. Kalau itu bersyukur ya, mama juga dulu pernah ikut sampai tingkat nasional, malah nyanyi. Malah merendahkan. Dia malah fokus ke diri sendiri. Jadi ini kan merendahkan. Makanya kita mari hati-hati ketika kita berbicara, ternyata semuanya itu ada maknanya. Ini lagi, Pak, puji syukur sekolah saya jadi persatuan sekolah hijau tingkat kota. Kalau konstruktif ya, wah selamat, udah bisa apa saja. Bagaimana ceritanya sampai jadi percontohan? Ya, dia kan tertarik. Gitu. Kemudian kalau destruktif, nambah kerjaan ya. Paling aku juga sampai sendiri, gajinya itu ada kan seperti ini. Bener gajinya itu tak boleh sore. Tapi kan ada nih di sekolah panjenengan itu. Oh, di kabupaten lain ya. Gajinya yang modal itu kan jawabnya repot juga ya. Memang modal gajinya. Iya. Jadi kemudian kalau yang pasif, oh bagus itu. Hanya tingkat kota yang pelek gitu. Sekolah udah duluan ikut bagus itu. Saya juga dulu waktu jadi kepala sekolah sampai jadi contoh provinsi. Nah ini malah nyanyi. Ini adalah contoh yang destruktif. Kalau bisa jangan kita tiru. Kalau bisa kita yang aktif, konstruktif. Nih, Bapak Ibu, ya, jadi keterampilan berrelasi itu intinya kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi yang baik. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pengambilan keputusan, apakah keputusan yang saya ambil berdampak positif
bagi diri saya dan orang lain, nah kita harus memikirkan itu. Berdampak positif bukan dari diri saya saja, bagaimana memikirkan orang lain. Apa saya memahami konsekuensinya dan siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang saya ambil, itu juga perlu dipikirkan. Jadi, ketika 5 kompetensi ini diterapkan dalam pembelajaran, itu akan sangat membantu siswa kita, terutama melatih karakter. Ternyata seperti Kesel tadi, karakter yang baik itu berpengaruh pada akademiknya juga. Saat ini kita kan yang digembur-gemburkan terakhir ini kan masalah lost learning yang 2 tahun kemarin ini. Di sekolah mandiri ada yang unik-unik nggak Bapak Ibu? Setelah masuk pembelajaran penuh, kami pun sama mengalami banyak masalah gitu. Masalahnya unik-unik. Nah ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab bisa kita menggunakan teori dari POOCH approach gitu ya. Yang pertama adalah problem, mengevaluasi situasi, apa harapan saya, apa yang terjadi, apa akar penyebabnya. Jadi permasalahannya itu dikenali dulu. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan, yang pertama kalau dengan teknik coach itu adalah masalahnya apa? Apa yang terjadi? Kemudian yang kedua adalah option, menganalisis alternatif pilihan. Apa saja yang harus dilakukan? Apakah ada pilihan yang berbeda? Dianalisis. Setelah dianalisis, kemudian di outcomes, mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Apakah saya mengetahui konsekuensi dari tiap pilihan bagi diri dan orang lain? Dampaknya. Kemudian setelah mempertimbangkan konsekuensi, kemudian yang terakhir adalah choices. Kita tinggal pilih apa yang dipilih. Mengapa memilih itu? Alasannya kenapa? Apakah itu keputusan yang terbaik? Apakah siap menghadapi segala konsekuensinya? Jadi ini adalah teknik coach, gitu ya. Ini salah satu cara untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi identifikasi masalah dulu, option, outcomes, dan choices. Menggunakan tahapan ini. Ini hanya alternatif saja Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan yang lain juga. Banyak sekali teori-teori yang berkaitan dengan ini. Nah ini ada studi kasus. Studi kasus Pak Elik namanya ya. Pak Elik telah menjadi guru selama lebih dari 5 tahun. Suatu pagi Pak Elik merasakan tubuhnya seakan berat untuk bangun dari tidurnya. Dia juga merasa berat untuk berdiri dan bergerak menuju sekolah. Akhir-akhir ini pun selama berada di kelas, Pak Elik sering tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak cepat. Pikirannya berdetak cabang dan ia sering merasakan dirinya mengalami kecemasan. Saat ini memang saya sibuk mengajar, Pak Elik juga harus menjadi ketua panitia perayaan 17 Agustus yang akan dilaksanakan di sekolahnya 1 bulan lagi. Berikut 5 kasus yang terjadi pada Pak Elik yang pada akhir ini. Nah ini kasus yang pertama. Saat itu jam pelajaran terakhir sebelum rapat panitia 17 Agustus untuk memfasilitasi acara, Pak Elik masuk ke kelas 9 untuk mengajar geografi. Sejak pagi Pak Elik sudah mengajar 3 kelas yang berbeda secara berurutan. Pada pelajaran ini anak-anak diizinkan menggunakan gawai mereka untuk mengerjakan proyek kelompok. Setelah beberapa saat, Pak Elik melakukan pengecekan apakah setiap murid bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab mereka. Nah ini, saat mendekati meja salah satu siswa yang bernama Diana, Pak Elik mendapati muridnya itu sedang menggunakan gawainya untuk mengerjakan tugas pelajaran lain. Pak Elik spontan mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi. Jadi ini yang dari tadi kamu lakukan. Kemudian seisi ruangan terkejut. Wajah Diana memerah. Ia tampak malu dan tidak menyangka Pak Elik merespon sekeras itu. Gara-gara ini, dari situasi satu tadi, apakah situasi yang dihadapi Pak Elik?
Mohon uraikan dengan singkat dan jelas. Ada yang berpendapat? Kira-kira? Tadi kan? Oke, Pak Nai, yes. Cek. Halo. Pokoknya ada. Cek. Udah nggak ada ini ya. Dan kalau semuanya deh, dia alhamdulillah deh. Jadi untuk Pak Meleng ini tadi deh, kalau menurut situasi yang saya hadapi ini biasanya juga terjadi kepada saya ya. Yang pertama adalah ketika kita harus mengajar 8 jam ya, 8 jam tanpa istirahat. Itu benar-benar sangat melelahkan ya. Pikiran, raga, perasaan, bahkan pikiran yang di sana juga terpikirkan. Jadi untuk yang pertama, situasi yang dihadapi Pak Eling ini, Pak Eling dari jam pertama sampai jam ketiga mungkin sedang mengempet rasa marahnya dengan model stop ID tadi ya. Terus akhirnya di pelajaran yang terakhir dan juga dibebani dengan rapat 17 Agustus yang akan diadakan setelah pelajaran, maka membuat tingkat kemarahannya menjadi tinggi sehingga ketika siswa melakukan gerakan sedikit saja ya, kesalahan sedikit saja, Pak Eling menjadi sangat yang pintar dan menjadi stupid tadi ya. Seorang yang pintar ketika marah akan menjadi seorang yang stupid ya. Maka dia merespon dengan keras karena mungkin kelelahan dalam pikirannya dan raganya. Itu satu saja ya Pak ya. Nanti yang dua biar yang lain. Baik, terima kasih, menarik sekali ya Ustadz Nahi tadi ya. Iya, seperti yang disampaikan Pak Nahi tadi bahwa di dalam permasalahannya Pak Eling itu kan, ini kan sama dengan kita. Mungkin ada beberapa guru dari kita yang ada beban ketika mengajar, udah capek misalkan kita disampirin tugas yang lain. Mungkin di antara panjenengan ini kan ada yang jadi wakil kurikulum, ada yang wakil kesiswaan, ada yang bendahara dan sebagainya. Itu jadi selain beban mengajar, itu dia juga punya beban yang lain. Itu juga berpengaruh terhadap pengajarnya. Dan bahkan dia bisa keteteran ketika mengajar itu. Ini realita Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita di sekolah sehari-hari itu kadang kita mengalami seperti ini. Jadi ketika sehingga Pak Eling itu kan dia merespon dengan kurang etis ketika jadi ini dengan ada yang itu tidak biasanya beliau sampaikan, sehingga muridnya jadi kaget dan mungkin saja murid itu nanti akan membekas apa yang disampaikan oleh Pak Eling. Maka Bapak Ibu, menurut teori ini dari segi kasus ini, mari kita sama-sama tidak seperti Pak Eling. Ketika kita punya, memang kita berat sekali seperti itu. Sulit sekali situasi seperti ini. Secara spontan, ketika kita melihat kita didorongkan, jadi dia akan mengerjakan mata pelajaran yang lain itu kan sakit. Nah, ini kalau kita meresponnya secara spontan mungkin seperti Pak Eling tadi. Karena kita perlu yang namanya kesadaran diri, kompetensi kesadaran diri. Baik, satu kali lagi aja kasusnya. Selesai kegiatan belajar mengajar berakhir, Pak Eling memimpin rapat panitia besar yang akan memutuskan revisi akhir acara. Rapat yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam menghasilkan tugas baru dari Pak Eling untuk pelajari perubahan proposal acara. Pak Eling perlu memastikan semua perencanaan, pengaturan personil, dan pengaturan anggaran sudah tepat. Sesuai rencana, panitia acara sudah harus mulai bekerja setelah proposal disetujui oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, Pak Eling diminta untuk mengirimkan proposal ini kepada kepala sekolah selambat-lambatnya lusa. Karena mendahulukan proposal ini,
Pak Eling pun lupa menyiapkan rubrik untuk belajar di geografi keesokan harinya. Keesokan harinya, Pak Eling masuk kelas dan lupa mengambil rubrik geografi sehingga proses pembelajaran sempat tersendat. Pernah nggak mengalami seperti ini, Bapak Ibu? Guru-guru bukan di luar pembelajaran, di luar ngajar, kita keteteran ketika di kelas. Nah, dari kasus ini kira-kira kita harus punya apa? Dari 5 kompetensi tadi. Pengelolaan diri, manajemen? Iya, jelas. Makanya sesibuk kita, ya, kita harus bisa mengelola atau memanage kita agar semua pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik. Kalau kita tidak pandai-pandai memanage pekerjaan kita, ya kita pastinya akan seperti Pak Eri, akan keteteran. Tapi itu untuk kaitannya dengan studi kasus, sebenarnya masih banyak lagi studi kasus ini. Ya, jadi intinya begini. Satu lagi, bagaimana penerapannya ketika di kelas gitu ya. Nah, ini kan terkait pembelajaran kita. Nah, ketika di kelas kita bisa menerapkan beberapa kompetensi. Dari 5 kompetensi itu bisa kita terapkan di dalam pembelajaran. Misalkan, ketika kita masuk di kelas, itu nanti kita bisa selipkan di modul ajar juga bisa ya. Kompetensi sosial emosional ini. Biasakan kita berdoa. Nah, itu juga merupakan kompetensi sosial emosional. Tadi juga sudah disampaikan untuk mengelola emosi itu ditambahkan dengan ice breaking, nyanyi ataupun yang lainnya. Itu juga penting. Kemudian sering-seringlah sekali ini ya untuk bekerja secara berkolaborasi dengan kelompok, cooperative learning. Dari cooperative learning itu kan bagaimana dia bisa punya kompetensi sosialnya, bagaimana dia bisa berempati dengan kelompoknya. Ini juga sangat membantu siswa untuk melatih supaya dia punya kompetensi yang baik dari 5 kompetensi ini, sehingga karakternya juga akan tumbuh dengan baik. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kami kira untuk materi tentang KSE kami sudahi. Barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan, monggo. Kita artinya sama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi. Jadi tidak ada yang lebih di sini, karena dengan berbagi seperti ini kita nanti akan saling akan indah, karena dari sekolah satu dengan sekolah yang lain itu ada banyak kesamaan. Kalau dulu memang kita susah ya untuk bisa berbagi, tapi sekarang dengan media yang ada ini, mari kita manfaatkan. Salah satunya dengan grup WA itu, mungkin panjenengan bisa berbagi. Mungkin dari kelas sekolah-sekolah penggerak yang sudah melaksanakan setahun itu kan bisa berbagi. Ilmu itu lebih baik kita bagikan supaya kita juga akan semakin berkembang. Jadi mari kita manfaatkan di grup WA khususnya untuk saling berbagi, sharing ide, praktik baik yang sudah panjenengan lakukan, bisa lihat saja, itu juga akan menambah pengalaman, pengetahuan bagi teman-teman yang lain. Terima kasih dari saya. Setelah ini nanti ada Pak Yatno. Kemudian untuk PNM nanti sedikit saja terkait dengan PNM. Panjenengan sudah punya, yang belum punya akun belajar ID ada berapa, Bapak Ibu? Ada 1 saja dari Muhammadiyah ya. Oke. Panjenengan sudah membuka PNM semua belum? Sudah. Baik, nanti sedikit saja tentang PNM. Kami kira itu saja terkait dengan KSE. Setelah ini akan ada Pak Yatno. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.